Tiba-tiba punggung gue ada yang dorongin dengan sekeras-kerasnya, dan sontak saja dong di situ gue langsung mencari tahu siapa sih yang mendorongkan punggung gue. Apakah teman gue berpikirnya ini teman gue nih, pasti jahil nih di dalam hati gue ketika gue masih Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gue. Di video kali ini gue tidak akan mukbang ataupun tidak mereview satu makanan, tetapi kali ini kita masuk di segmen curhatan horor. Jadi di video kali ini tuh gue akan menceritakan suatu pengalaman pribadi horor gue ketika gue masuk SIP3. Nah, untuk informasi aja, jadi gue kerja di suatu perusahaan yang tepatnya ada di Jawa Barat, kurang lebih 1,5 tahun. Mau tahu ceritanya apa? Ikuti video gue sampai habis guys. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung ataupun baru mengeklik video gue, jangan lupa klik tombol like, di komen dan di share ke teman-teman kalian, dan ke aplikasi sosial media kalian yang ada di handphone kalian. Dan jangan lupa juga bantu gue dengan cara klik tombol subscribe di pojok kanan, karena subscribe itu gratis guys. Tidak lupa pula kalian klik tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan update-update terbaru apabila nanti gue upload video-video terbaru lainnya guys. Dan ini dia videonya. Oke, cerita dimulai ketika gue masuk SIP3. SIP3 itu gue masuk kerja pukul 12 malam dan istirahatnya itu sekitar pukul 5 pagi guys. Sekitar pukul 7 malam gue keluar untuk mencari makanan karena perut gue udah lapar nih ya kan. Akhirnya gue mencari makanan. Setelah gue mencari makanan dan akhirnya gue kembali lagi ke kosan gue untuk merebahkan badan gue supaya nanti fit ketika kerja dan tidak mengantuk guys ya. Dan tibalah pukul 11 malam. Misalnya situ gue bersiap-siap untuk berangkat kerja. Jadi gue tuh berangkat kerja kurang lebih 1 jam sebelum masuk kerja. Jadi untuk mengantisipasi keterlambatan, gue terlambat di tengah perjalanan karena lumayan jauh. Dan benar-benar kayak gue tuh harus menyiapkan dari awal gitu loh ya kan. Dan akhirnya gue berangkat kerja. Di tengah perjalanan gue belum merasakan ada yang aneh di dalam diri gue guys ya kan. Sesampainya di tempat kerja gua, ya udahlah, gua ketemu sama teman-teman gua dan akhirnya gua ngobrol-ngobrol di depan, minum kopi ya kan, bercanda gurau dengan teman-teman gua dulu sebelum masuk kerja ya kan, biar nanti waktu kerja itu udah enak dan tidak mengantuk guys. Dan setibanya pukul 12 malam akhirnya gua masuk kerja bersama teman-teman gua yang lain, dan disitu gua melakukan pekerjaan ataupun rutinitas seperti biasanya tanpa ada merasakan hal-hal yang aneh di dalam diri gua. Di jam pertama itu gua belum merasakan ada yang aneh nih di dalam perut gua ya kan. Sekitar pukul 2 subuh ataupun 2 malam gua udah merasakan nih ada yang aneh nih di dalam perut gua. Kenapa? Karena perut gua tiba-tiba mules guys, dan gua meminta izin dong kepada senior gua untuk ke toilet guys. Dan akhirnya gua ke toilet. Dan di situ ya udahlah, udah enak lagi perut gue nih, udah nggak merasa sakit lagi nih ya kan. Dan akhirnya gue kembali lagi nih ke tempat kerja untuk melakukan pekerjaan gue lagi. Setelah itu tiba beberapa menit kemudian perut gue kerasa lagi sakit nih ya kan. Yang tadinya udah ke toilet udah enakan, tiba-tiba sakit lagi. Waduh, itu gue udah merasa ada udah aneh nih, perut gue nih udah nggak enak nih ya kan. Akhirnya gue minta izin lagi nih sama senior gue untuk ke toilet. Dan akhirnya gue ke toilet lagi untuk yang kedua kalinya. Ke toilet untuk kedua kalinya, dan akhirnya udahlah, udah enakan lagi. Dan tahu gak sih, gue ke toilet sampai kurang lebih 4 atau 5 kali ke toilet. Dan kalian bisa bayangin kalau bolak-balik ke toilet pasti perut lu sakit dan badan kalian tuh langsung lemes, kayak kehilangan cairan kayak gitu ya kan. Dan disitu gue ngobrol lagi sama senior gua untuk melupakan rasa sakit yang ada di perut gua, ngobrol-ngobrol sama senior gua sambil kerja ya kan.
kerja, tapi bukan ngobrol-ngobrol terus ya kan. Ada kalanya gue kerja dan ada kalanya gue ngobrol guys. Akhirnya pukul 5 subuh guys, pukul 5 subuh itu kita istirahat. Tapi sebelum 5 subuh itu sekitar kurang lebih beberapa menit gue minta izin lagi kepada senior gue untuk sholat subuh guys. Setelah gue sholat subuh dan beres-beres sholat subuh ya kan, dan akhirnya gue bergegas untuk makan pagi guys, makan pagi sekitar pukul 5 subuh itu. Ketika setelah gua makan pagi ya kan, kurang lebih 10 menit gua makan, dan akhirnya gua tuh berniat 1 jam kerja itu gua gunain untuk tidur guys, karena di badan gua tuh lagi nggak fit ataupun badan gua tuh lagi nggak sehat karena perut gua tadi nih yang gua bolak-balik ke toilet, dan akhirnya gua tuh mencari tempat untuk tidur. Teman-teman gua di depan lagi ngobrol-ngobrol, lagi asik-asik ngobrol ya kan, gua pergi sendiri ke suatu tempat guys. Kalian mau tahu tempatnya apa? Nah, pergi ke suatu tempat, itu tempat penyimpanan material ataupun gudang guys. Di situ gua masuk ke situ tanpa gua permisi, tanpa gua meminta izin kepada penunggu di situ, dan akhirnya gua selonong boy. Kalau ibaratnya itu selonong boy, beda kate ucapan assalamualaikum di situ, ya kan? Gue tuh tanpa mengucapkan salam, gue selonong boy masuk ke gudang tersebut guys. Dan di gudang tersebut itu tuh gak ada orang sama sekali. Buset, gue langsung merinding nih, ya kan, langsung merinding. Di situ gue langsung masuk ke gudang tanpa ada siapa-siapa, dan posisi itu udah siang lah, sekitar jam 5 subuh itu kan, sekitar setengah 6 itu kan udah siang banget, maksudnya udah ada penerangan ya kan. Dan akhirnya gue di situ gue hidupin lampunya, lampu gudangnya itu gue hidupin lampunya, dan di situ gue mencari alas untuk tidur, karena memang di situ ya lantainya itu dibilang bersih ya bersih, tapi kalau misalnya gue gedebek langsung tidur itu kan kotor juga ke baju gue gitu ya kan. Dan akhirnya gue tidurlah di suatu tempat, di mana tempat itu samping kanan kirinya itu banyak banget material yang gede-gede banget guys. Jadi gue tidur dengan posisi miring ke kanan, ya kan, miring ke kanan. Yang dimana kenapa gue miring ke kanan? Di situ di depan gue ada material, di bawah kaki gue tuh ada material, dan sampingnya tuh ada material. Jadi gue tuh miringnya ke kanan gini guys, ya kan, bukan apa-apa nih. Dan tahu nggak sih, di situ ada suatu keanehan-keanehan yang menurut gue itu di luar logika gue guys. Kenapa? Nah, jadi di situ setelah gue tidur dengan posisi keadaan miring ke kanan, di situ gue ada merasakan keanehan guys. Keanehan apa yang gue alamin? Nah, di situ punggung gue ada yang mendorongkan guys. Sontak saja sih, kalian pasti berpikir nih, kalian waktu tidur sendirian di gudang yang notabene nih nggak ada orang sama sekali, ya kan? Terus tiba-tiba kalian lagi enak-enaknya tidur, tiba-tiba punggung kalian ada yang ngejorokin guys. Pasti kalian berpikir, siapa sih ini? Mampus deh, gue langsung merinding, Allah astagfirullah. Ya kan? Tiba-tiba punggung gue ada yang dorongin dengan sekeras-kerasnya, dan sontak saja dong di situ gue langsung mencari tahu siapa sih yang mendorongkan punggung gue. Apakah teman gue berpikir ini teman gue nih, pasti jahil nih di dalam hati gue ketika gue masih tidur. Dan akhirnya gue memberanikan membukakan mata, dan akhirnya gue lihat isi sekeliling, ya kan, sekeliling gudang itu, tetapi di situ tidak ada orang sama sekali. Sontak dong, gue langsung berpikir, wah, kok bisa nih gue tidur dalam keadaan miring, kok ada yang ngedorongin. Dan di situ tuh gue bener-bener merasakan yang memang bener-bener kayak didorongin sama manusia guys. Tetapi di situ tidak ada orang sama sekali. Wah, pikiran gue udah berpikir kemana-mana nih, ya kan? Tetapi ketika perut gue masih sakit, gue nggak memikirkan tuh apa sih yang dorong, nggak ada. Mungkin hanya halusinasi gue aja kali, ya kan? Karena gue saking kecapean kerja, jadi halusinasi gue berlebihan. Dan akhirnya gobloknya gue ngelanjutin tidur lagi guys.
sampai akhirnya jam pukul 6 pagi, dan akhirnya kan masuklah gue ke tempat pekerjaan gue lagi, dan di situ gue melakukan pekerjaan gue lagi guys, beres-beres lah, cuci ini cuci itulah ya kan, menyiapkan bahan material yang mau dikerjakan lah ya kan, tanpa gue ada merasakan hal-hal yang aneh di situ. Ketika beberapa jam kemudian, gue udah ada yang aneh nih guys ya. Tiba-tiba badan gue langsung panas nih, langsung kayak pusing, gemeter, dan jalan gue pun sampai sempoyongan gitu. Gue cerita nih sama senior gue, kata gue, bang, badan gue lagi gak enak nih, tiba-tiba gak enak. Emang kenapa, Rik? Nggak tahu nih, badan gue panas, udah gak enak banget nih, panas. Yaudah lu kerjanya pelan-pelan aja, jangan terburu-buru. Lagian kita juga besok libur ini ya kan, karena itu hari terakhir gue kerja, maksudnya hari terakhir, dan besok itu hari libur atau hari weekend. Jadi ya udahlah, kita beres-beres ya kan, beres-beres cepet. Dan akhirnya gue kembali lagi setelah gue ngobrol sama senior gue, ataupun gue bilang ke senior gue kalau gue lagi nggak enak badan. Akhirnya gue kembali lagi ke tempat kerja lagi, dan gue kayak beres-beres lagi guys. Dan di situ tuh badan gue udah nggak enak banget nih, udah kayak panas, kepala gue pusing, sempoyongan di situ udah gue rasain guys. Dan tibalah kerjaan gue selesai ya kan, pekerjaan gue selesai nih, kerjaan gue udah selesai semua. Dan akhirnya gue ke toilet untuk berencana cuci tangan ataupun bersih-bersih ya kan. Pergilah gue ke toilet. Di toilet gue ketemu teman gue nih guys, dan dia bertanya kepada gue, lu kenapa, kok muka lu pucat banget sih? Terus gue jawab, emang iya bang, iya muka lu pucat banget gitu kata dia. Dan jawab gue lagi, mungkin gue kecapean kali bang, karena banyak banget kerjaan gue yang tadi gue harus kerjain. Oh katanya dia. Ya udahlah, akhirnya gue cuci tangan untuk membersihkan kotoran yang ada di tangan gue, dan gue cuci muka biar gue fresh lagi. Dan gobloknya gue lagi guys, gue balik lagi ke gudang penyimpanan material itu lagi. Bang, lu kenapa sih gak ke musola aja ya kan, lebih aman, dan ke tempat-tempat yang lain? Nah ini nih gobloknya gue. Kenapa gue gak ke musola ataupun ke tempat temen gue yang lain yang lagi kumpul? Dan disitu gue tuh gak bisa berpikir lagi guys, karena mungkin karena badan gue udah pusing, ataupun badan gue udah capek, kepala gue udah pusing ya kan, pusing banget. Itu udah gue gak mikir apa-apapun, jalan aja udah sempoyongan guys ya kan. Dan akhirnya gue balik lagi ke gudang, gue tidur di gudang, kepala gue yang kelayangan guys ya kan, kelayangan. Udahlah akhirnya tidur. Dan kenapa gue gak tidur di musola? Karena musolanya itu ibaratnya lumayan jauh lah ya kan, nggak terlalu jauh banget, tapi dia tuh musolanya itu di luar guys. Jadi kalau misalnya musolanya di dalam, pasti gue tidurnya di dalam nih, di dalam musola itu, karena musolanya itu ada di luar perusahaan ataupun di luar tempat kerja gue. Jadi gue ya udahlah, gue tidur di gudang aja lah, yang lebih fleksibel ibaratnya, yang lebih deket lah ibaratnya ya kan. Dan situ gue tidur. Setelah gue tidur, kepala gue sekelayangan nih, pusing banget, yang kayak diputar-putar kayak hadis DJ ya. Padahal gue gak minum apa-apa, padahal gue gak makan apa-apa. Dan akhirnya pukul 9 pun tiba guys, bel pulang pun berbunyi, tuing tuing tuing. Dan akhirnya gue bangun tuh dari tempat tidur lagi, dalam keadaan posisi yang masih pusing. Setelah gue bangun, gue beranjak, dan akhirnya gue ke loker guys. Di loker gue ngambil jaket gue, dan di situ tuh badan gue udah masih sempoyongan banget, yang kayak pusing banget, yang kayak mabuk kayak gitu ya kan. Dan akhirnya gue absen untuk pulang. Setelah absen pulang, gue keluar untuk ambil motor. Ketika gue ambil motor nih, gue antara atau enggak sih gue bawa motor. Kenapa? Karena badan gue tuh udah lemes banget guys, lemes, pusing, terus ya ibaratnya udah enak banget, antara gue bisa atau enggak bawa motor nih ya kan. Dan akhirnya
gue nekat-nekatin di bawah motor, ataupun gue berani-berani di bawah motor. Dan akhirnya gue bawa motor, di tengah perjalanan itu badan gue udah sempoyongan banget guys nih, udah antara mau jatuh dan pokoknya antara mau jatuh gitu dah. Tetapi untungnya di situ tuh besoknya hari libur, karena besoknya tuh kalau saat itu hari Sabtu ya kan, Sabtu itu jadi gue kerja tuh libur, dan di situ tuh jalanan agak sepi, jadi nggak terlalu macet banget, jadi gue tuh nggak terlalu kayak lama nyampe kos-kosan guys, ya kan. Di tengah perjalanan badan gue yang pusing, dan akhirnya ya udahlah gue baca suatu ayat ataupun bacaan lah ibaratnya, ayat surat-surat pendek kayak kayak ayat kursi, pokoknya mah ayat pendek dah, pokoknya ayat Allah dah gue bacain di situ ya kan, untuk biar gue fit dah. Dan gue berpikir, ya Allah semoga gue nyampe kosan nih, karena memang di situ tuh badan gue udah lemes banget, udah gemeter, udah pusing, jadi ya udahlah gue harus nyampe cepet-cepet ke kosan biar gue cepet tidur, biar gue enakan nih ya kan. Sesampainya di depan kos-kosan gue berniat untuk beli 1 roti dan obat sakit kepala. Kenapa gue beli roti dan obat sakit kepala? Ya, satu, gue belum sarapan pagi, jadi jam 9 pagi gue baru pulang dari tempat kerja, dan akhirnya udahlah gue males cari makanan, cari nasi, akhirnya gue berinisiatif untuk beli roti untuk mengganjal perut gue guys. Dan akhirnya gue ke warung beli roti dan beli 1 obat sakit kepala. Dan disitu tuh gue udah, ya udahlah, turun dari motor aja udah gue sempoyongan nih, udah kayak mabok kayak gitu. Akhirnya gue beli roti dan beli 1 minum, kalau nggak salah 1 botol minum dan 1 obat sakit kepala. Selesai gue beli minum itu, dan akhirnya gue kembalilah ke kosan gue. Sampailah ke kosan gue. Sesampainya di kos-kosan, ada lagi hal-hal yang aneh lagi guys. Nggak sampai di gudang aja nih, gue ada hal-hal yang aneh nih. Dan gue sampai nih di kos-kosan, ya kan, di kos-kosan. Ya udahlah, gue masuk, assalamualaikum, masuk ke kosan, buka kunci kosan, gue masuk ke dalam, kan motor gue di luar, dan tibanya gue di dalam kosan itu, gue ganti baju, ya kan, cuci muka, cuci kaki, gue masuk ke dalam, dan akhirnya gue tidur. Sekitar pukul 11 siang, gue kebangun nih dari tidur gue. Kenapa gue terbangun dari tidur gue? Kepala gue pusing banget guys, dan kepala gue tuh serasa kayak diputer-puter, puternya kayak puter ke kanan, puter ke kiri, puter ke kanan, puter ke kiri. Di situ tuh udah kayak, tau gak sekalian pusing 7 keliling yang kayak diputer-puter itu, yang ibaratnya tuh badan gue tuh kayak yang diombang-ambing gitu, kayak diombang-ambing kayak gitu ya kan, pusingnya nauzubillah min dzalik. Dan di situ tuh gue teriak-teriak ya kan, mungkin karena sakit. Pertama itu panas, badan gue panas banget. Kedua itu kepala gue pusing. Dan gobloknya lagi, kenapa gue beli roti sama beli obat itu tuh gue minum, karena mungkin udah terlalu pusing ya kan, gue langsung tidur aja di situ tuh. Kepala gue pusing nih, mual, panas di situ. Tau gak sih, yang kepala gue pusing tuh gue nggak mikirin apa-apa nih, gue nggak, bodo amat mau ada orang di situ, di sekitar gue nggak mau pedulikan. Dan tau gak sih, di situ tuh gue kayak teriak-teriak nangis, yang nggak tahu malu gitu loh ya kan, teriak-teriak nangis. Sedangkan di tetangga gue tuh ada semua, di belakang kiri kanan tuh ada tetangga gue, teman-teman tetangga kosan gue tuh ada semua di situ guys. Dan di situ gue tuh nangis sendiri, yang kayak, ya Allah kenapa sih kepala gue pusing banget ini, yang kayak tau gak sih, yang diputer-puter kayak gitu guys. Dan akhirnya gue telepon saudara gue untuk minta jemput. Gue telepon saudara gue, lo, gue minta jemput dong, gue lagi gak enak badan. Dan akhirnya gue dijemput lah oleh saudara gue guys. Gak sampai di kosan aja guys, ada lagi nih hal-hal yang aneh nih yang gue rasain lagi nih, ya kan. Sesampainya saudara gue nyampe kos-kosan gue, dan akhirnya gue lah dibawa lah ke rumah saudara gue guys. Karena saudara gue itu kan cewek, dia sama suaminya, jadi gue diapit di tengah-tengah, ataupun dikepet di tengah-tengah. Di tengah perjalanan ada yang aneh lagi guys. Kenapa gue bilang aneh? Karena di tengah perjalanan gue teriak-teriak kayak orang gila, teriak-teriak dan menggerang-gerangi gitu,
Kayak gitu gue di tengah jalan guys. Sontak saja dong sepupu gue, saudara gue yang di belakang yang cewek, dia langsung ketakutan banget. Ya ibaratnya gini loh, kalian bawa orang sakit di tengah perjalanan, ya kan? Tiba-tiba si orang sakit itu menggerang-gerang, terus kayak nangis, ada mau nangis, kayak menggerang-gerang, pasti kan kalian lebih panik gitu lah kan. Terus saudara gue bilang gini, baca-bacaan doa, baca-bacaan ayat-ayat pendek, ayat kursi, dan dia juga baca-baca di belakang gue gak dengar. Dan disitu posisi gue antara masih ingat atau enggak guys, ya. Dan akhirnya tibalah di rumah saudara gue. Setelah sampai di rumah saudara gue disuruh turun nih dari motor. Tahu gak sih di di saudara gue itu lebih parah lagi di rumah saudara gue guys. Ada keanehan lagi dalam diri gue yang kalian harus tahu. Kenapa? Kan? Jadi ketika gue disuruh turun dari motor nih, badan gue udah nggak kuat untuk berdiri. Jadi kalau ibaratnya kalau kata orang Sunda mah ngelampreh itu ibaratnya kayak Indonesia itu kayak ibaratnya jemuran gitu. Ya udah lemes aja gitu, lemes. Dan di situ gue dibopong oleh saudara gue, ditidurin di kasur. Setelah ditidurin di kasur, gue udah nggak ngeliat di sekeliling gue banyak orang gitu, ya. Dan di situ gue dipijit-pijit, gue diomongin, lu kenapa bisa kayak gini? Nggak tahu, gue juga nggak tahu, orang tiba-tiba badan gue langsung kayak gitu, ya kan? Dan akhirnya badan gue panas banget nih, panas. Akhirnya kayaknya ada yang aneh nih di tubuh anak ini, kata saudara gue. Dan akhirnya dia panggil lah orang bisa ataupun orang pinter lah sebutannya, ya kan, panggil lah. Keluar saudara gue cari orang pinter, dan akhirnya orang pinter itu datang ke rumah bibi gue, ke rumah saudara gue, dan di situ dipijitlah kaki gue, kayak dicari telusurin ada hal-hal yang aneh nggak di dalam diri anak ini. Karena memang waktu gue sampai di rumah saudara gue juga, gue kayak teriak-teriak, kayak menggerang-gerang sendiri, kayak mau nangis sendiri guys di situ. Dan di situ akhirnya kaki gue dipijit-pijit, di tangan gue dipijit-pijit kayak gini, ya kan? Dan ketemulah satu titik guys, titik dimana mungkin di situ ada yang aneh ya kalau menurut gue sih. Dan tiba-tiba di situ gue langsung teriak guys, setelah gue dipijit kaki atau tangan kayak gini, kalau nggak salah di tangan ini, tiba-tiba gue teriak minta ampun. Gue teriak-teriak, akhirnya ditanyalah sama si orang itu, kamu siapa? Dan gue nggak menjawab nih. Itu kata bibi gue. Itu antara gue masih sadar ataupun ya antara pun sadar atau tidak sadar, itu gue masih sadar. Dia nanya tuh gue masih sadar guys di situ. Dan di situ pijit lagi. Dia nanya lagi, lu siapa? Ngomong katanya. Lu mau apa? Ngomong. Ya gue nggak tahu mau gue mau apa, ya kan. Di situ gue langsung kayak dipijit lagi, dan tiba-tiba dia si orang pintar itu bilang, wah ini bocah kemasukan nih, ada satu sosok di dalam diri.